Bebe, udah tiga, juga mas, jarakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyajikan materi mengenai tentang kasus genap 1 bulan penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB Papua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Diatris Nailiana dengan NIM 221910501009 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Putri Eva Syarada dengan NIM 221910801029. Saya dari jurusan Teknik Perminyakan. Perkenalkan, nama saya Anggita Maharani dengan NIM akhir 1054 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Arif Firmansyah dengan NIM 221810101068 dari jurusan Matematika. Kasus yang sering terjadi di Papua yaitu adanya kelompok kriminal bersenjata atau sering disebut dengan KKB Papua. Namun kelompok ini sebelumnya dikenal dengan nama Operasi Papua Merdeka atau sering disebut dengan OPM, yang mana kelompok ini menginginkan Papua lepas dari NKRI. Gerakan ini memiliki sejarah panjang dalam melakukan aksi kekerasan serta teror. Korbannya mencangkup polisi, anggota TNI, bahkan warga sipil. Oleh karena itu, KKB Papua digambarkan sebagai gerakan separatis yang seringkali memakan korban jiwa sehingga dapat meresahkan warga setempat. Saat ini kasus yang disebabkan oleh KKB Papua yang sedang trending di media yaitu pilot pesawat Susi Air, Kapten Philip Martens masih hilang kontak usai disandera oleh kelompok kriminal bersenjata setelah pesawatnya dibakar di Bandara Paro, Duga, Papua. Sejak insiden pembakaran tersebut hingga saat ini tercatat tepat sudah 1 bulan Philips dibawa oleh KKB pimpinan Egyanus Kagoya. Ketua Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2023, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendekatan lunak melalui negosiasi kepada tokoh masyarakat dan adat setempat. Saat itu, pesawat tersebut mengangkut 5 penumpang yang merupakan orang asli Papua atau sering disebut dengan OAP. Philips dan kelima OAP disebut sempat melarikan diri ke arah yang berbeda. Belakangan diketahui kelima OAP telah kembali ke rumahnya masing-masing, namun Philip masih disandra. Berkali-kali Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa KKB berpindah-pindah dan membaur dengan warga lokasi, sehingga menyulitkan operasi pembebasan. Hal itu ia ungkapkan lagi usai memimpin upacara operasi penegakan ketertiban Gaktib dan Justisi POM TNI 2023 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI Laksamana Yudo juga memberitahukan agar masyarakat lebih bersabar terkait operasi pembebasan pilot Philip, dikarenakan operasi yang dilaksanakan bukanlah operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum. Tim gabungan TNI Polri telah memperluas pencarian dari titik awal penyanderaan pilot Philip. Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberitahukan bahwa KKB Papua sempat memberikan permintaan yaitu penukaran pilot Philip dengan senjata api dan amunisi. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin ditulis dari pihak Indonesia. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia tidak bisa melaksanakan pembebasan secara penyerbuan, dikarenakan hal tersebut dapat membahayakan dari pilot Philip, juga dapat membahayakan orang asli Papua. Di sisi lain, juru bicara dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Operasi Papua Merdeka, Sebi Sambo memberitahukan bahwa pilot Philip sendiri kondisinya baik-baik saja dan dapat beradaptasi selama penyanderaan. Akan tetapi tidak diberitahukan lebih lanjut mengenai beradaptasi dengan baik selama penyanderaan. Sampai saat ini, pemerintah terus melaksanakan operasi pembebasan secara persuasif seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah Selandia Baru yang sebelumnya sempat memberikan tawaran kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan warga negaranya tersebut. Penyanderaan pilot Philip merupakan dampak dari disintegrasi yang dilakukan oleh KKB Papua yang menginginkan kedaulatan dan kemerdekaan dari Papua sendiri. Kasus penyanderaan pilot Susi Air bernama Philip Martins, warga negara Selandia Baru, merupakan ancaman integrasi wilayah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebabnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, menginginkan kedaulatan dan kemerdekaan Papua dengan menggunakan Philip Martins sebagai jaminan kepada pemerintah Indonesia untuk menuruti kemauan kelompok tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Papua merupakan bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus ini yang pertama yaitu sebagai warga Indonesia yang baik, masyarakat Papua harus berani melaporkan kepada aparat keamanan apabila ada kelompok KKB yang masuk ke dalam kampung.
Hal ini supaya mempermudah aparat keamanan dalam menangkap pelaku penyanderaan pilot Susi Air. Pelaporan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di desa dan distrik. Solusi yang kedua yaitu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat mungkin menjadi alternatif penyelesaian yang efektif. Karena jika berkaca pada kasus sebelumnya bahwa KST pimpinan Egyanus Kogoya ini pernah menyandera para pekerja Papua dan berhasil dibebaskan melalui pendekatan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Apalagi tokoh tersebut masih memiliki marga yang sama dan berkerabat dekat, maka akan mempermudah untuk merayu KST agar membebaskan para korbannya. Solusi yang ketiga yaitu saran bagi pemerintah untuk memperketat lagi penjagaan oleh aparat keamanan khususnya bandara-bandara yang ada di Papua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi pembakaran pesawat oleh kelompok KKB ini. Karena jika ini terus terjadi, maka akan mengganggu mobilitas masyarakat Papua dan menghambat pengiriman logistik di daerah Papua. Cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.